Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Aladi Ramadan dari Prodi Informatika. Di sini saya akan membuat video vlog untuk UAS Embedded System R02. Mari kita simak videonya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bab yang kelima, yaitu dasar pemrograman microcontroller dengan bahasa C. Penggunaan fungsinya itu adalah pada dasarnya bahasa C untuk microcontroller sama dengan bahasa C untuk desktop. Akan tetapi ada sedikit perbedaan pada proses pengaksesan register dan memori yang digunakan di dalam pemrograman microcontroller. Yang pertama, pengenal. Pengenal atau identifier merupakan sebuah nama yang didefinisikan oleh program untuk menunjukkan identitas dari sebuah konstanta, variabel, fungsi, label, atau tipe data khusus. Penamaan identifier harus ada syarat sebagai berikut. Yang pertama itu nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Lalu yang kedua, variabel bersifat case sensitif, yaitu antara huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan spasi. Jika variabel terdiri dari dua kata, diperbolehkan dengan tanda garis bawah. Lalu tipe data. Dalam pemrograman microcontroller ATmega 8535 digunakan software untuk compiler CodeVision AVR. Jadi ini adalah contoh tipe data yang dikenali oleh compiler CodeVision AVR pada tabelnya ini dari bit sampai double. Ini contohnya. Lalu variabel. Apa sih itu variabel? Variabel merupakan sebuah tempat untuk menyimpan data di dalam memori yang isinya dapat diubah-ubah. Lalu variabel itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama variabel global dan variabel lokal. Variabel global adalah variabel yang dapat dikenali oleh semua fungsi yang ada di dalam program. Lalu yang kedua yang variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang hanya dapat dikenali oleh fungsi tertentu. Lalu ada konstanta. Konstanta merupakan sebuah tempat untuk menyimpan data di dalam memori, di mana data dari konstanta tidak dapat diubah-ubah. Selanjutnya komentar. Komentar adalah tulisan-tulisan yang tidak dianggap sebagai bagian dari program, sehingga tidak akan dieksekusi oleh compiler. Jadi untuk membuat komentar satu baris menggunakan tanda garis miring 2, atau untuk beberapa garis menggunakan tanda garis miring bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring. Selanjutnya ada preprosesor. Preprosesor digunakan untuk mendeklarasikan prosesor yang akan digunakan di dalam program. Dalam pemrograman microcontroller, preprosesor digunakan untuk mendeklarasikan jenis dari microcontroller yang digunakan. Tuh. Selanjutnya ada pernyataan. Pernyataan adalah satu buah atau satu blok instruksi lengkap yang berdiri sendiri. Jadi selanjutnya itu ada operator. Operator merupakan simbol khusus yang merepresentasikan perhitungan sederhana seperti penambahan dan juga perkalian. Nilai yang digunakan oleh operator disebut operan. Di dalam bahasa pemrograman C, untuk microcontroller dikenal beberapa operator seperti operator aritmatika, operator relasional, operator logika, dan operator bit. Jadi yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika. Lalu yang kedua, operator relasional. Operator relasional adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah data. Yang ketiga, operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membentuk suatu logika atau dua buah kondisi. Dan yang terakhir ada operator bit. Operator bit adalah operator logika yang bekerja pada level bit dan data yang berupa bilangan biner. Lalu selanjutnya ada fungsi pustaka. Di dalam bahasa C, memiliki sejumlah fungsi pustaka yang berada pada file-file tertentu dan disediakan untuk menangani berbagai hal dengan cara pemanggilan. Fungsi-fungsi yang telah dideklarasikan di dalam file tersebut. Biasanya, file-file pustaka disediakan dalam file yang telah dikompilasi. Selanjutnya adalah pernyataan if. Pernyataan if digunakan untuk melakukan pemanggilan keputusan terhadap dua buah kemungkinan.
yaitu mengerjakan suatu blok pernyataan atau tidak, dan hanya jika persyaratannya terpenuhi. Tuh. Pernyataan if else digunakan untuk melakukan pemanggilan keputusan terhadap dua buah kemungkinan. Kedua kemungkinan tersebut adalah mengerjakan pernyataan satu atau mengerjakan pernyataan lainnya. Lalu ada pernyataan if bersarang atau nested if. Adalah pernyataan if maupun if, else, di mana di dalam blok pernyataan yang akan dikerjakan terdapat pernyataan if atau if else lagi. Lalu pernyataan switch. Pernyataan switch digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap banyak kemungkinan. Lalu pernyataan while. Pernyataan while digunakan untuk pengulangan sebuah pernyataan atau blok pernyataan secara terus-menerus selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Lalu pernyataan do atau while digunakan sama seperti penggunaan pernyataan dari while. Yang membedakan adalah pada pernyataan while pengetesan kondisi dilakukan terlebih dahulu. Jika terpenuhi maka akan dilaksanakan. Apabila tidak maka tidak akan pernah ada pelaksanaan dari pernyataan. Yang terakhir adalah pernyataan for. Digunakan untuk melakukan pengulangan sebuah pernyataan, tetapi jumlah pengulangannya dapat ditentukan secara lebih spesifik. Fungsi. Fungsi adalah pengumpulan pernyataan-pernyataan yang dikemas di dalam satu wadah, kemudian diberi nama dan selanjutnya dapat dipanggil beberapa kali dalam sebuah program. Fungsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Yang pertama, fungsi dengan nilai balik akan menghasilkan data keluaran baru setelah fungsi dieksekusi oleh program. Sedangkan fungsi tanpa nilai balik jika fungsi tersebut apabila dipanggil tidak menghasilkan nilai. Penamaan bahasa rakitan pada program C. Pemanggilan bahasa assembler. Meskipun bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C, akan tetapi dalam pemrograman microcontroller dengan bahasa C masih dapat dipanggil atau menggunakan bahasa pemrograman assembler. Sekian dari saya, maaf apabila penjelasannya kurang dimengerti dan ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.